Kita tetap bersama, dan ini walaupun kantor tutup, saya akan gaji terus, ya, sampai saya sanggup. Jadi memang industri pariwisatanya sekarang ini dengan COVID ini memang betul-betul hancur, ya? Hancur. Ada yang menakutkan. Jadi kita tidak bisa protes lagi. Saat ini tol Pekanbaru Bangkinang lagi dikerjakan, sambung nanti Bangkinang Pangkalan. Kalau itu selesai, orang Malaysia turun Dumai, kembali lagi akan protes kepada kami pelaku wisata. Kenapa bawa turis Malaysia di Pekanbaru cuma nginap semalam saja? Kalau itu terjadi, tidak akan nginap di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Julkarnain Kadir di acara Cakap Lepas. Adapun hari ini kami berjumpa dengan narasumber seorang owner Muibah Travel, yaitu Haji Ibnu Mas'ud. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan topik kami dengan Pak Haji Ibnu ini adalah umroh di pandemi corona. Jadi begini Ji, banyak orang bertanya sama kami Ji, ya kan? Gimana gitu situasi travel, khususnya travel dulu, travel tentang yang menyelenggarakan umrah haji. Bukan umrah saja, istilahnya travel yang selama ini wisata religi lah, khususnya umroh ini selama masa pandemi. Haji bisa ceritalah bagaimana gitu, dan bagaimana menghadapi supaya eksis, dan bagaimana ke depan. Kita melihat sekarang kan pemerintah sudah membuka kembali ya kan, terutama pemerintah Arab Saudi, bahwa umroh ini sudah bisa, tapi dengan persyaratan yang ketat. Jadi Haji bisa cerita apa aja dari awal, jadi agar pemirsa kami juga tahu lah tentang ini. Silakan Ji. Terima kasih Mas Eka. Jadi memang salah satu yang terdampak serius oleh pandemi ini adalah industri pariwisata, baik itu tur dalam dan luar negeri. Wisata dalam dan luar negeri, ya. Kemudian juga tidak kalah kena itu adalah wisata religi ini yang orang kenal dengan umrah. Jadi umrah haji. Jadi kita tahu tahun 2020 itu kan haji tutup. Umroh ya. Maksudnya haji, Mekah ya. Haji itu haji ditunda haji ada tapi hampir semua negara tidak bisa mengirim jamaah haji. Nah, ini yang termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Ini yang paling besar. Kemudian juga kalau umrah sendiri itu dimulai bulan Maret 2020 itu sudah tutup. Ya, Saudi sudah menutup pintu untuk tidak mengeluarkan visa, tidak mengizinkan kedatangan jamaah umrah ke tanah suci. Seluruh dunia. Nah, jadi memang disitulah mulainya itu awal Maret ya 2020. Ya 2020. Tapi sebetulnya di akhir Februari, sekitar tanggal 27 Februari itu sebetulnya sudah tutup habis itu bandara. Jadi yang datang silakan beribadah, tapi bertahap pulang sesuai dengan jadwal. Dan itu juga kalang kabut juga masalah penerbangan, pesawat harus menjemput kosong ke Saudi, ya. Nah, setelah perlahan mulai bahwa kita juga bisa melihat bahwa pandemi ini dampaknya serius. Februari, Maret itu otomatis kantor kita tutup, bukan kita, seluruh travel penyelenggara haji umrah itu tutup. Karena tidak bisa kerja apa-apa, tidak bisa jualan, tidak bisa juga menerima calon yang mau daftar umrah atau haji. Karena kan waktu itu ada pembatasan, kemudian juga himbauan supaya kantor juga tidak aktif.
Jadi ini kerja juga di rumah, dianjurkan kerja di rumah. Kalau kita bisnis travel kerja di rumah sama ya tidak. Jadi memang tidak ada ini. Tidak ada tidak ada kegiatan lah, aktivitas ya kan. Jadi sampai berapa bulan tuh Ji? Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, Walaupun 1 November itu pemerintah Saudi sudah mengizinkan untuk negara luar termasuk Indonesia untuk masuk, dan alhamdulillah per 1 November kemarin sudah ada rombongan dari Indonesia terbang perdana. Hari tanggal 1 ada terbang, tanggal 2 ada terbang. Tapi setelah ini ke belakang sudah tidak ada, dikarenakan yang terbang pertama, yang kedua ini juga sampai di sana mereka juga melihat bahwa memang pembatasan itu sangat ketat dan itu juga tidak nyaman. Tidak sebebas dulu. Tidak sebebas dulu. Tapi yang berangkat kemarin kan kebanyakan adalah pemilik travel dan pengurus asosiasi. Nah ini memang salah satu kesepakatan agar bisa nanti informasikan kepada anggota bahwa ini loh kondisi terkini umrah itu, dan alhamdulillah tiap satu hari itu berapa kali update itu mereka sampaikan. Memberitahu kepada kawan-kawan seperti kondisi hari ini. Hari ini mereka mulai kemarin itu yang sangat menyedihkan, mereka itu rencananya mau setelah selesai mereka tawaf dan sa'i umrah, mereka balik ke hotel, mereka mau sholat subuh berjamaah, tidak dibolehkan, disuruh karantina di hotel. Rupanya ada 3 dari 256 itu ada 3 orang positif. Jadi seluruhnya sekarang di karantina. Kan sebelumnya udah diperiksa kan? Iya, mereka harusnya kan masuk ke Arab tuh udah nggak ada lagi yang positif. Kan? Sebelum berangkat sudah. Setelah waktu mau berangkat di Indonesia itu 300-an. Tapi lambat keluar hasilnya, akhirnya bisa berangkat 250-an. Nah, 250-an ini memang sudah ada dalam protapnya bahwa mereka sebelum mereka sampai mereka di hotel karantina, mereka ini harus diswab lagi sebelum mereka melaksanakan tawaf dan umrah ini. Karena Allah memang ada 3. Sekarang di karantina untuk 3 hari 4 hari. Terus ini Ji, apa kira-kira dampak yang terberat? Kan kemarin begini Ji, kan banyak orang yang sudah bayar duluan. Sama kawan-kawan travel ini kan, mau haji, mau umroh. Nah itu gimana gitu? Apakah uangnya dibalikin? Apakah orang ini nanti dijanjikan bahwa yang sudah lunas akan berangkat besok? Gimana gitu menghadapi situasi yang kayak gitu kemarin? Gitu. Memang agak berat juga, tapi kita terbuka saja. Kalau untuk haji itu jelas karena dananya tidak di kita, itu dananya di BPKH, Badan Pengelola Haji. Jadi tidak dibalikkan. Tidak dibalikkan ya. Tidak sama kita, sama BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan itu transparan, masyarakat bisa lihat di online. Kemudian apa ya? Nah, walaupun lewat travel. Dikumpulnya di sana store sana itu untuk ambil porsi. Nah, umrah itu kan dana di kita. Tapi dana di kita itu sebagian besar sudah masuk ke penerbangan, ke hotel ya. Nah, itu kita sampaikan ke berjemaah bahwa tidak jadi berangkat, Bapak Ibu mungkin bisa tunda untuk tahun depan situasi aman, atau Bapak Ibu mengambil kembali uangnya silakan, memang ada. Jadi ada. Tapi dipotong. Tidak dipotong. Tidak dipotong. Enggak. Walaupun misalnya Haji udah bayar ke ke pesawat. Ya di pesawat itu kan jelas buktinya bahwa ada uang kita di sana depositnya. Deposit. Di hotel juga ada. Ada, kita tunjukkan. Tapi bagi mereka minta kembali uang itu kita kembalikan, karena kita tidak bisa motong. Banyak juga yang meminta kembali dengan nanti kami kalau sudah mulai lagi daftar lagi, tidak ada masalah. Kita dari awal kan menerapkan sistem terbuka saja keuangan ini kepada jamaah, dan memang saya di Muibah ini kita punya prinsip dari awal. Yang hak kita itulah yang di ujungnya terakhir setelah kegiatan, bukan di awal yang banyak ini. Itu punya orang, punya jamaah. Jadi alhamdulillah kita aman. Jadi kalaupun dikembalikan uang itu ada. Berapa Ji? Kira-kira Haji punya, Muibah punya, yang haji sama yang travel, yang berkasus inilah. Misalnya yang haji tidak jadi berangkat dari travel Muibah ada berapa kemarin?
Ya kita kemarin yang haji itu sekitar 178 orang. Ya, ini plus tuh ya. Plus kalau ya. haji Tapi ya. itu kan tidak batal kecuali ada yang meninggal. Ya, nanti dalam perjalanan ada meninggal. Dana masih tetap ada ya. Ada. Kalau yang umrah ini kita tertunda itu kan sekitar 300-an. Wih, banyak ya. Yang untuk berangkat bulan Maret dan April, ya. Dan itu tuh mereka sampai sekarang sebagian besar tetap masih mau nunggu, masih mau nunggu untuk berangkat tahun depan. Jadi, tapi ada juga yang meninggal, ada yang ada keperluan minta kembalikan, kita kembalikan. Kita walaupun kantor tutup, tapi kan komunikasi tidak tertutup, sehingga mereka bisa hubungi lewat WA, lewat telepon. Ketika mereka datang mau ke kantor, kita berikan. Ya. Udah tuh selama masa pandemi Ji, ini kan hampir 8 bulan Ji. Ya. Tadi kan Haji ceritakan travel rata-rata hampir tutup semuanya ya kan. Wisata domestik tutup, apalagi wisata luar negeri ya, termasuk wisata religi nih. Nah ini bagaimana kawan-kawan travel nih, terutama Muibah lah, banyak nggak istilahnya kan tidak ada pemasukan Ji, ya kan? Banyak nggak mem-PHK orang, sudah tuh. Kalaupun tidak, misalnya apa jalan keluar untuk mencari untuk sebatas hidup lah ya kan, gara-gara travel kita ini tidak jalan. Haji bisa cerita? Ya, jadi gini, ini Bang, kita dari awal kan sudah menjelaskan kepada anggota, kalian kita tetap bersama. Dan ini walaupun kantor tutup, saya akan gaji terus, sampai saya sanggup. Sampai sanggup ya. Walaupun tak ada pemasukan karena tak ada kerja. Jadi sampai sanggup. Cuma saya minta dalam waktu ini tolong misalnya kita jaga komunikasi, karena suatu waktu kita perlu apa semacam. Nah, dalam perjalanan ini memang ada beberapa orang mereka juga udah punya kesibukan di luar, jadi mundur sendiri lah gitu. Ada yang mundur sendiri, ada yang kita minta kalau memang sudah ada punya kegiatan luar, yang waktu untuk kita juga udah berkurang, mungkin mundur lah gitu kan. Jadi sekarang tinggal dari 14 kita tinggal 8 orang. 8 orang. Ya, 8 ini alhamdulillah masih bersama, karena memang banyak walaupun libur ditutup. Masih ada kerja-kerja di rumah, ya kadang datang kantor apa dikerjakan gitu kan. Nah ini yang kita lakukan. Nah memang situasi ini sangat berat bagi kita juga teman-teman usaha travel ya, usaha pariwisata ini, karena tidak ada masukan sama sekali. Yang jual tiket lebih parah lagi kan, yang tur sebetulnya yang selama ini agak eksis itu yang lumayan itu yang umrah, karena apalagi kalau andai kata sudah punya pelanggan, sudah punya jadwal, sudah punya ini, itu minimal 1, 2, 3 grup 1 bulan ada. Nah, jadi memang industri pariwisatanya sekarang ini dengan COVID ini memang betul hancur ya. Hancur. Banyak teman-teman yang sebenarnya nggak, kantornya udah tutup, yang kontrak kantor sudah dikembalikan, yang ada di rumah semacam. Jadi memang ini situasi yang sangat menyedihkan sebetulnya. Jadi di sini juga kita lihat bahwa ini kan perlu eksis. Nah, jadi macam-macam profesinya sekarang, ada jualan macam-macam. Ya, yang penting bisa. Yang penting hidup lah ya kan. Bertahan hidup. Apapun gitu ya kan. Sekarang ya. Udah tuh Ji. Sekarang ini juga Ji. Sekarang kita masuk lagi lah ke masalah masalah dibukanya umroh. Nah kira-kira yang Haji tahu lah, apa ya gitu yang harus disiapkan. Sudah tuh biayanya berapa ya kan. Sudah tuh batasan umur berapa? Mungkin selama ini Haji bisa membawa orang sekali terbang 150, mungkin ke depan bagaimana? Nah, ini biar permisal tahu gitu ya kan. Silakan Ji. Jadi begini, memang ini ya namanya new normal akibat wabah COVID ini, memang banyak sekali perubahannya. Ya sekarang sudah dimulai dengan dibukanya 1 November ini, yang jelas itu 1 November ini untuk Indonesia ya? Seluruh dunia. Oh dunia ya? Yang jelas itu protapnya dilaksanakan. Usia yang boleh berangkat itu 18 sampai 50. Nah ini kan usia-usia lewat 50 nggak bisa? Padahal untuk umroh ya? Nah dari pembatasan usia saja itu sudah 70% pelanggan kita berkurang. Kenapa gitu Ji? Karena usia yang berangkat itu rata-rata ada 90.
Umroh tuh ya. Umroh sama haji mungkin ya. Yang usia 18 sampai 50 ini sedikit. Karena mereka ada usia produktif, mereka bekerja, mereka tidak punya waktu. Yang banyak waktu untuk bisa berangkat umrah itu kan di atas 50. Orang pensiun ya kan, punya uang betul. Ini kemudian orang-orang tua yang memang girah ibadahnya itu tinggi kan. Itu di situ. Yang kedua, pembatasan juga penerbangan. Itu ketat sekali. Jadi ada swabnya, kemudian ada jaga jaraknya. Kalau kapasitas sih biasa mungkin Boeing itu 400-an itu. Saya lihat tidak dikurangi. Hanya saja mereka ketat. Ya, cerita teman kemarin berangkat, selama di pesawat itu masker tidak boleh dibuka. Kecuali makan kali ya. Kecuali makan. Nanti selesai pramugarinya lewat atau dia duduk di ujung, nampak sama dia penumpang ini buka masker, langsung dia teriak. Kalau tempat duduk berjarak nggak kira-kira? Dapat informasi dari teman? Enggak. Masih bersamping-samping. Cuma kebetulan kemarin terbang perdana itu rencananya 300-an jadi 250-an. Ini penumpangnya sendiri yang cari aman untuk duduk di tempat yang kosong-kosong itu. Itu satu. Kemudian di bis. Bis itu diisi cuma 40%. Jadi bis di Saudi itu kan sekarang isinya 47 atau 49, diisi 40%. Cuman 13 orang atau 15 orang gitu satu bis. Ya, 20 paling banyak. 20 ya paling banyak. 20 paling banyak. Terus kalau kamar ini biaya besar, biaya. Kemudian hotel, kamar tidak boleh lebih dari 2 orang lagi. Dulu bisa berempat. Betul. Nah, sekarang berdua satu kamar. Kemudian apa lagi? Makan itu tidak buffet. Makan itu kasih box, diantar ke kamar. Tidak ada lagi ya, tidak ada prasmanan lagi. Bisa waktu pun sarapan walaupun apa. Nah, yang terjadi sekarang yang juga kita sedih juga dengar kawan-kawan ini cerita. Jadwal sarapan box itu diantar jam 8, kemudian makan siang jam 1, makan malam jam 8 atau jam 9 malam. Sementara mereka di karantina ini nggak boleh keluar dari kamar. Walaupun punya duit dia nggak bisa apa-apa. Sampai ada teriak-teriak ke muasasahnya, ini gimana kami ini. Akhirnya muasasah itu antar minum ke kamar-kamar untuk tambahan minum karena nggak cukup cuma dikasih 2 botol itu. Orang hotel kalau diminta mungkin dia nanti diantar, tapi kan enggak. Ratusan kamar yang dilayani kan seluruh dunia. Inilah yang mengakibatkan biayanya jadi tinggi. Jadi yang biasanya 25 juta, 25 juta, jadi sekarang 35 juta. Bahkan kemarin Direktur Pelayanan Haji dan Umrah itu Pak Arfi Hatim itu menyampaikan wacana bahwa nantinya ke depan minimal penjualan umrah itu 26 juta. Kalau kemarin kan minimal 20 juta, sekarang 26 juta. Minimal. Ya minimal. Jadi waktu normal 20. Bisa jadi sekarang 26 direncanakan 26. Ya kan? 26. Ya direncanakan. Ya, padahal juta. Kalau sekarang masih 35 juta ya. Bisa jadi besok harga umrah itu sekitar 30 juta. Kalau 26 juta itu bisa jadi bintang 2, bintang 3 nanti kalau di saat normal itu. Karena ini semua naik. Di Saudi kalau sudah dia naik kan jarang mau turun deh. Belum lagi nih pajak ya. Jadi kan semuanya pelayanan bagus, tapi kan semuanya itu jadi mahal. Jadi mahal. Kemudian juga itu yang terjadi sekarang itu pembimbing, guide-nya itu tidak orang Indonesia lagi, tapi orang Saudi. Nah, mereka pakai Saudi yang nunjuk ya? Bahasa Arab. Bahkan ceritanya juga tawaf sa'i juga tidak bisa dibimbing sendiri. Karena memang tidak mungkin ada petugas Indonesia. Jadi memang situasi ini mudah-mudahan sampai ini jangan sampailah terlalu lama, dan ini sudah sangat bagus sekali. Pemerintah Saudi sudah memberikan izin. Nah, ini proses pula. Pelan-pelan nanti mudah-mudahan bisa Sudah tuh seperti biasa nggak Ji dapat informasi? Kalau dulu kan misalnya sekalian umroh, sekalian bisa jalan-jalan ke Madinah, kemana? Nah, sekarang tuh gimana gitu? Misalnya paket yang macam tadi itu. Sekarang tuh dibolehkan cuma sampai Madinah saja. Oh, di luar dari itu? Di luar dari itu tidak boleh. Dulu kan sempat pergi ke Tanim ya. Iya.
pergi pakai ini Ya. ke Jeddah, ke keluar dari Mekah Madinah boleh. Nah, sekarang tuh hanya Mekah sama Madinah saja. Mekah Madinah saja. Ya. Ke Taif dulu, Taif. Dulu sebelum tutup ini banyak ke Taif, boleh 80 kilo dari Mekah. Nah, itu wisata juga. Sana tempat Rasulullah dulu mau waktu hijrah dan dilempar ya. Baiklah pemirsa, kita break sebentar, tetap di Cakap Lepas. Kembali lagi kita di Cakap Lepas. Jadi Ib, kira-kira apa lagi yang berbeda gitu ya kan? Di luar tadi Haji sudah menceritakan ya kan bahwa sekarang batasan ini, sarapan juga di kamar, makan siang, makan malam ya kan. Ya. Yang lain apa gitu di masa apa ini? Di masa COVID-19 ini kalau kita yang berubah waktu umroh. Yang jelas itu selama di Mekah misalnya, itu juga tidak bebas kemana-mana. Jadi tidak bisa, kalau dulu kan kalau kita umrah, selesai sholat kita pulang ke hotel. Ya, kita mau jalan, mau belanja, mau sekarang nggak bisa. Batasi. Ya. Mau sholat aja itu juga harus ada izin ya, harus ada pakai barcode itu. Jadi dicek sesuatu. Oh, pakai barcode. Ya, pakai kalau kita mau sholat di Masjidil Haram, di Makkahnya. Sholat diizinkan, tapi harus ada izin, harus ada pakai kartu atau apa itu. Jadi tidak bisa langsung kayak dulu kita langsung sholat. Yang jelas tawaf sa'i itu cuma sekali waktu datang, tidak bisa ulang-ulang lagi umrah. Kan dulu sampai saat kita pulang. Saya pulang. Jadi cuma sekali saja. Cuma sekali saja. Itu penetapan dari menteri kita apa dari pemerintah sana? Pemerintah Saudi. Iya. Kalau kita kan pemerintah kita melalui keputusan Menteri Agama nomor 719 tahun 2020 itu kan mengatur tentang tata cara pelaksanaan umrah, mulai dari keberangkatan dan ditentukan juga tempat bandara keberangkatannya, seperti Bandara Soekarno-Hatta, kemudian Kuala Namu, juga ada 2 bandara lagi di Pulau Jawa dan Sulawesi ya. Nah, ini sampai sekarang kan cuma bisa dipakai yang Soekarno-Hatta. Karena di Soekarno-Hatta ini sekarang Saudi baru hari ini Saudi mengizinkan penerbangan lain bisa masuk hari ini. Per hari ini ada pengumumannya. Kalau sebelumnya hanya Saudi Arabia saja, tidak boleh penerbangan lain. Berarti ada pelan-pelan ada perubahan nih. Akan ada penerbangan pesawat lain di luar Saudi yang masuk ke Jeddah gitu. Jeddah, ya. Mungkin Garuda juga bisa ya. Garuda bisa, Lion kembali masuk gitu. Tapi untuk sementara ini baru hanya pesawat Saudi saja ya. Kemarin Saudi. Nah, ini perkembangan bagus ini, menggembirakan. Berarti pelan-pelan ini aturan ini mulai, kalau udah mungkin banyak datang tentu aturan mulai agak diperlonggar sedikit. Jadi begini Ji ya, jadi Haji cerita tadi bahwa jadi kalau kita pergi umroh sekarang kita hanya dapat tawaf, ya kan? Umroh itu hanya sekali saja. Ya. Kalau sholat boleh ya, sholat boleh tapi tetap pakai barcode itu ya, pakai barcode ya. Tapi kalau untuk tawaf untuk umroh, lagi. Kalau dulu kan kita sebelum azan mungkin masih bisa tahu kita tawaf. Sekarang betul. Tidak bisa lagi. Bisa lagi ya. Maka itu kalau kita lihat di TV Mekah itu, TV1 Saudi itu kita lihat yang di pelataran Ka'bah itu sholat itu pakai ihram semua kan? Tidak ada yang pakai bebas ya? Nggak ada itu. Berat juga Ji ya. Berat, tapi memang ini masih tuh masalah waktu Ji. Kalau dulu kan orang pergi umroh tuh ada yang 10 hari, 15 hari. Ya. Sekarang ini bisa sebulan dikasih, kalau Ramadan dikasih sebulan. Iya. Nah, sekarang dibatasi ya. Di Mekah 5 hari, Madinah itu 4 hari. Oh, Madinah 4 hari ya kan.
Di Madinah gimana? Udah dapat cerita? Madinah belum, karena kawan-kawan ini belum ada ke belum Madinah. sampai ke Madinah. Karena sekarang ini baru suasana Mekah aja ya. Nih, masih apa? Sampai hari ini masih di Mekah, kena karantina pula. Ini nggak tahu gimana perjalanan ke Madinah nanti. Jadi berarti kalau mendengar cerita haji ini lah ya, cerita teman-teman yang sudah lagi berangkat umroh nih sekarang, berarti hampir setiap saat mungkin sana di swab kita ya. Bisa jadi. Bukan hanya waktu berangkat, bukan hanya sampai di Mekah tapi saja. Tapi sudah ada protapnya. Jadi memang dari Indonesia sudah di swab, bawa surat, sudah ada barcode itu. Sampai di Saudi di scan. Ya. Kemarin juga ada berapa ya? Ada 10 lebih itu di scan tidak terbaca datanya, tapi akhirnya terbaca juga. Kemudian dibuat aturan sebelum mereka melaksanakan tawaf dan sa'i itu tugas akan datang ke kamar untuk swab lagi. Nah, waktu swab ini hasilnya cepat dia. Jadi yang langsung dapat. Langsung dapat ya. Langsung dapat. Oh, ini 3 orang. Ya. Cuman enggak ada jaminan juga ya kalau kita misalnya sudah bayar, kita dinyatakan sehat gini-gini, tahu-tahu kita tiba-tiba negatif, enggak jadi berangkat itu ya, bisa terjadi itu ya. Bisa terjadi ya. Bisa jadi sudah kita kenduri sama keluarga mau pergi umroh ya kan. Bahkan ada teman-teman itu tidak berani beritahu ke keluarganya bahwa dia mau berangkat, tidak berani kenduri karena ini juga berangkat masa pandemi ini menimbulkan was-was juga. Nyatanya memang sudah negatif, tahu-tahu sampai sana positif. Saya takut sampai sana pun dia tidak pergi umroh, di hotel aja kena. Ya 3 orang ini yang kasihan kita. Kena ya kan. Mudah-mudahan lah mereka cepat negatif bisa melaksanakan umrah. Karena juga mereka datang ke Baitullah kan. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan bagi mereka. Ya, amin amin. Sudah tuh Ji, dengan situasi sekarang aja ya. Kita lihat cerita Haji tadi lah, cerita teman-teman yang lagi umroh sekarang ini kan sudah dibuka sama pemerintah Saudi, sama pemerintah Indonesia juga. Kira-kira kawan-kawan travel sanggup nggak nih? Ya jadi penyelenggara seperti biasa lah ya kan. Ini kan unik sekarang nih ya kan. Nah kira-kira gimana gitu? Kita kan namanya melayani masyarakat ya. Kita siap-siap saja. Seperti kita dari kemarin tanggal 3 November ini kantor saya udah buka. Dan kita sudah mulai tiap hari sudah mulai ada yang datang. Oh, udah ada yang bertanya, udah ada ya kan. Udah nanya lagi. Tapi ada nggak jadwal yang kayak sekarang itu, yang seperti sekarang itu? Ada, kita udah punya jadwal, kita udah jual jadwal itu untuk tanggal 5 Desember besok dengan protap seperti sekarang. Oh, 5 Desember ini ada. Dan ada juga daftar. Karena biarlah walaupun cuma sekali dapat tawaf sa'i tapi udah pergi ke Mekah lagi gitu ya kan. Jadi masing-masing orang kan punya sendiri ya, kemauan dan keinginan ya, punya pandangan sendiri ya, siap untuk begitu, silakan, tidak ada masalah gitu. Tapi pihak travel menceritakan ya semuanya. Kita ceritakan apa adanya, Pak, gini. Nah, bagi yang tidak kita bilang, kita sampaikan kalau nih tahun depan aja, mudah-mudahan nih virus ini turun, mulai peraturannya mulai dipelonggar. Nah, terbukti hari ini kan Saudi sudah membuka peluang izin untuk penerbangan maskapai dari negara lain untuk boleh terbang. Jadi tidak hanya Saudi Arabia lagi. Jadi pesawat lain juga bisa terbang ya, mendarat di sana ya. Biasa. Berarti sudah terbuka. Cuma sekarang tergantung penumpangnya. Penumpang ini bisa terisi, andai kata Saudi melonggarkan lagi. Nah, mudah-mudahan dilonggarkan lagi. Mungkin usia tidak lagi dibatasi 18 sampai 50. Cuma mungkin dibatasi 18 sampai 70 gitu kan. Tapi ini sepengetahuan Haji lah ya kan. Haji kan tadi bilang dari awal tadi, kalau negara Arab nih sudah memutuskan begini, susah turunnya. Haji bilang pertama masalah biaya ya kan, ya kan, yang selama ini mungkin 20 juta kita bisa pergi umroh, mungkin besok 26 ya kan. Sekarang aja berapa? 30 Haji 35 nih ya sekarang, 31 sampai 35 yang mau berangkat sekarang ya, sekarang ini. Nah itu gimana Haji, kira-kira Haji? Haji melihatlah ada kemungkinan enggak kita belum melihat ini karena Saudi ini memang berbeda dengan yang dulu sedikit karena kan kita juga kasihan juga lihat Saudi ini kalau gratis terus kan. Kalau dulu kan banyak gratis itu. Apanya gratis maksudnya? Pelayanannya. Saudi itu
banyak sekali yang gratis. Tapi sekarang kan bagaimanapun mereka juga lama-lama kan keuangan mereka juga bisa berkurang kan. Berarti dulu mana ada pajak 10% terhadap produk daripada penjualan ini. Pajak 10%, 5%, 10%, kemarin naik lagi. Jadi dulu Saudi tidak ada pajak, sekarang ada pajak. Itu salah satu apa tuh contohnya pajak hotel gitu, pajak makanan. Pajak makanan. Langsung. Makanya dulu bisa murah ya. Iya. Bisa 20 juta ya. Iya. 20 juta itu 10 hari. Ya. Nah, sekarang cuma memang namanya bisnis itu mensiasati kan, sempat naik kemarin tuh. Paling bisa turun itu mungkin hotel turunkan harga lagi supaya mengcover pajak ini gitu kan. Karena kalau tinggi sekali orang tidak mau beli. Karena dengan harga 31, 35 ini susah untuk berangkat orang untuk ikut. Nah, hampir sama dengan harga haji gitu ya. Terus himbauan Haji Ibnu lah bagi kawan-kawan yang kepengen sekali gitu ya kan. Untuk apa ini? Untuk apa? Untuk umroh di saat masa pandemi inilah. Yang jelas kita himbau supaya masyarakat bisa mengikuti perkembangan terus-menerus. Karena perkembangan ini setiap saat akan berubah. Dan mudah-mudahan pemerintah Saudi, pemerintah Indonesia ini pelan-pelan nanti lihat perkembangan bisa melonggarkan kembali. Tapi intinya kembali kepada masalah kasus terdampak COVID ini mulai turun. Kalau udah turun, mudah-mudahan semakin turun, kita dianggap negara yang sudah aman. Jadi itu juga berpengaruh. Nah, itu satu. Kemudian kedua, di masa pandemi ini sampai Desember kemungkinan agak ketat, agak berat ya, dari segi harga, dari segi perjalanan, dari segi pelayanan segala macam, dan usia juga dibatasi. Nah, mungkin ini yang bisa berangkat nih yang betul-betul yang siap saja. Kalau belum siap, kita doa mudah-mudahan tahun depan ini sudah melandai, sudah bagus. 2021 ya. Iya, 2021. Itu saja yang istilahnya COVID kita sudah menurun ya kan. Nah, mungkin pemerintah Saudi lebih dunia secara umum juga sudah menurun. Sudah menurun ya. Pemerintah Saudi ini kan dia standarnya melihat seluruh dunia. Kalaupun dilihat Indonesia dikasih kesempatan kemarin itu tuh sebetulnya suatu hal yang luar biasa itu. Padahal kita masih tinggi Negara lain sudah turun tidak dikasih. Indonesia dikasih. Nah, itu luar biasa. Jadi rahmat Allah juga sebetulnya. Mungkin ada doa di antara kita ini dijabah oleh Allah, akhirnya di Indonesia dikasih. Maka wajarlah ketat ya sekarang ya kan. Saudi memang ketat peraturan. Selama pandemi nggak pakai masker saja dendanya sampai 2.000 rial. Tadi Haji juga cerita. Jadi kawan-kawan yang berangkat kemarin ini, umroh ini katanya di pesawat terus pakai masker. Tidak boleh lepas ya. Tidak boleh lepas. Lepas langsung ditegur ya. Iya, tegur. Kecuali mungkin waktu makan sama sholat lah kali ya. Ya sholat pun pakai masker lah. Pakai masker ya. Baiklah Ji, jadi kita kan udah cerita tentang umroh ya di masa pandemi ini. Sekarang kita mau tanya juga Ji. Kira-kira gimana pandangan kawan-kawan travel Ji yang bergerak di bidang wisata lah sekarang? Ini kan hancur semuanya gara-gara pandemi ini ya kan? Ya kan? Apa kira-kira harapan, imbauan kepada pihak pemerintah lah gitu? Ya kan, padahal kita juga mendengar kawan-kawan kawan-kawan travel ini kan sebenarnya yang bergerak di wisata ini kan mendatangkan devisa dan sudah prokes semua ya kan, ya kan istilahnya hotel juga masukkan orang tidak sembarangan, ya kan pesawat juga naikkan orang tidak sembarangan. Kita paham betul itu. Ya paham ya kan. Terus apa kira-kira Ji? Jadi sebetulnya gini. Kita sangat menyedihkan juga bahwa pemerintah itu sampai sekarang hanya yang diberikan stimulus itu hanya pihak hotel dan restoran. Sementara kita sebagai travel yang mengantar tamu ke hotel, bawa tamu ke restoran itu tidak ada stimulus. Paling yang ada bantuan untuk sertifikasi pelatihan ya, tapi tidak bentuk cash tidak ada stimulus itu. Kita tidak tahu pertimbangan seperti apa. Tapi kita berharap, soalnya kalau pemerintah bisa klasifikasi dan memberikan stimulus itu kepada kawan-kawan travel ini itu sangat membantu. Karena selama ini kan kita mendatangkan devisa, mendatangkan hasil pajak itu dari kegiatan yang kita lakukan.
Itu yang belum sama sekali. Belum ya sekarang ya. Jadi kalau bisa lah Ji ya. Di kemudian, 2021 nih ada ya. Iya. Ya kan? Adalah. Istilahnya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Nah, apalagi pemerintah provinsi kabupaten. Ya, sama pemerintah pusat lah. Kan mau menyusun APBD nih. Ya. APBN, APBD. Nah. Stimulus ekonomi itu masukkanlah kawan-kawan travel ini dapat bantuan ya. Ya, ini memang betul-betul sama sekali terhenti. Yang bagi yang tidak kuat bertahan ya udah sudah terkapar lah berdarah-darah itu. Terus kita lihat gini Ji, kita lihat kan sekarang kan pemerintah juga ngasih stimulus tuh kepada apa ya tiket pesawat lebih murah, maskapai lebih murah. Tapi lihat situasi ekonomi masyarakat kayak gini, daya beli berkurang, tetap berkurang. Tetap aja ya, nggak ada daya ungkitnya nggak ada ya. Nggak ada. Iya ya. Jadi memang sampai sekarang tempat haji pun tidak ada yang membeli tiket lagi. Ada. Walaupun harga tiket sudah murah. Sudah murah. Apalagi sekarang kan dengan dibukanya keran bahwa jualan online ini diberi izin, itu juga sudah lama travel itu kapar, tidak bisa lagi banyak jual tiket. Karena masyarakat bisa dengan HP, bisa booking sendiri, booking hotel, booking ini. Jadi bisnis pariwisata ini sudah jauh berkurang. Nah, jadi kalau tidak betul-betul fight, tidak betul-betul berjuang kerja keras, ini memang susah untuk hidup ya ke depan ini ya kan. Kira-kira apa lagi Ji yang mau Haji sampaikan Ji? Ya kan? Ya kepada kawan-kawan lah, sesama kawan-kawan travel, sesama ya jelas lihat fenomena sekarang. Banyak teman-teman ini yang berjuang sendiri-sendiri, dan memang alhamdulillah ada yang juga berusaha di luar bisnis utama. Ada yang jual makanan, ada jual pakaian, ada jadi supir ojek online ya. Penting bagaimana bisa hidup lah itu. Cuma yang kasihan kan karyawan ini kan mereka juga selama ini berharap kepada perusahaan tutup, mereka mau kemana? Dan karyawan ini kan adalah aset. Kalau dilepas mau menarik kembali, ngajak kembali susah. Itu yang saya pertimbangkan kemarin, mana yang masih bisa mau bekerja, yang masih bagus, itu saya berusaha pertahankan untuk tetap kita bayar gajinya, kita masih tidak kurangi haknya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Mudah-mudahan ini wabah ini cepat berakhir, kita masih bisa bertahan lah. Ya, kira-kira ke depan kalau kawan-kawan yang bergerak di bidang travel ini di masa pandemi ini, kalau menurut Haji masih bisa eksis nggak ke depan? Saya lihat berat nih. Berat ya? Berat, karena butuh waktu yang panjang ini untuk kembali eksis ya. Bisa kembali karena sudah banyak tergerus ya. Yang jelas modalnya sudah banyak tergerus. Ini modal sudah banyak habis, dan aset juga bahkan ada yang udah jual aset segala macam untuk bisa bertahan. Jadi ini yang beratnya. Jadi kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, stimulus mencarikan jalan keluar untuk industri pariwisata, ini juga berat. Apa stimulus yang paling kawan-kawan harapkan tuh apa? Bantuan modal dari bank, yang jelas, atau bunga diperingan kalau dapat bantuan? Yang jelas kalau bisa berbentuk pelatihan, kemudian seperti yang dulu diberikan pelatihan, kemudian diberikan modal kerja kembali, dengan keringan-keringan cicilan, itu mungkin salah satu ya, bisa mereka hidup kembali. Nah, kemudian diberikan peluang banyak. Contoh misalnya kan pemerintah banyak kegiatan, jadi untuk pengurusan perjalanan semacam ya berikanlah kepada Biro Perjalanan Wisata, biar mereka yang ngurus. Yang selama ini karena pemerintah ngurus sendiri kan, anggarannya ada, serahkanlah ke ini. Ini lebih transparan, lebih bersih. Nah, ini bisa hidup kembali. Jadi memang begitu. Kalau tidak mau memberikan cash, berilah kegiatan. Ini lebih. Jadi peran pemerintah itu sangat sekali. Sangat. Jadi pariwisata ini kan nggak bisa jalan sendiri. Ini kan harus saling menggandeng. Saling menggandeng ya kan. Terus Ji, saya ingin tanya lah ya kan, berapa orang kira-kira ya sebelum pandemi sama setelah pandemi ini kawan-kawan travel yang bertumbangan lah. Dulu sebelum pandemi banyak sekali. Dulu anggota Asita saja lebih seratusan
hampir dekat 200 di Riau. ya. Riau ya, Ya. Sekarang kita kemarin musda yang aktif cuma sekitar yang bisa dikumpulkan kembali tidak sampai 60. Itu pun 60 itu saya hitung yang aktif cuma 30, 25 mungkin yang bisnis. Yang lainnya udah betul-betul izinnya tetap ada tapi dia tidak aktif lagi berbisnis karena memang tumbang semua. Karena dulu kan kawan-kawan ini banyak bermain di tiketing, kemudian mengurus pemerintah, perjalanan dinas. Nah sekarang itu tidak ada, habis ya. Gara-gara pandemi ini ya. Pertama gara-gara pandemi, tapi sebelum pandemi itu sudah ada kebijaksanaan pemerintah yang mengurangi anggaran kegiatan-kegiatan. Tidak boleh di hotel. Tidak boleh di hotel. Gitu. Kemudian kalau booking hotel langsung sendiri, booking pesawat bisa sendiri. Ya udah selesai nih bisnis. Oh, bisnis travel nih ya. Ya selesai. Nah, terus ini Ji, ya kan Haji kan penggiat wisata juga ya, pariwisata yang selama ini bergerak di travel. Haji melihat perkembangan wisata kita lah dengan adanya tol Permai ini, gimana gitu informasi kawan-kawan di luar daerah maupun di negara-negara kawan-kawan Haji lah, seperti dari Malaysia yang biasa Haji urus, ataupun dari Singapura, apa gitu pandangan mereka terhadap tol Permai kita nih lah. Jadi sebetulnya orang luar tuh kaget tengok Riau tuh ada tol. Oh gitu ya, terkejut semua ya. Hebat Riau nih, ada tol. Iya. Luar biasa, cepat Riau. Iya. Sumatera Barat sampai sekarang belum selesai. Belum juga. Bahkan tol Sumatera ini justru yang cepat itu Bakahuni, Palembang Jambi lagi mau dikerjakan. Sumatera belum. Riau tuh masuk cepat. Dan tol itu bagus. Banyak kelebihannya kan. Saya kemarin ada kawan saya kirim video tol Permai ini ke kawan-kawan di Malaysia, Pekanbaru Dumai ini ya, Travel Agent Malaysia. Nih kita udah punya tol, jadi kalau kalian mau datang lewat Dumai saja, seperti dulu kan macet. Tapi setelah ada pesawat langsung ke Pekanbaru, langsung ke Padang, akhirnya mereka pilih pesawat. Tapi sebelumnya kan naik bis turun di Dumai. Nah mereka, ini macam tol kita punya katanya kan, macam di Malaysia. Malaysia macam dari Johor pergi KL katanya. Kenapa gitu? Sawit kiri kanan ada pohon karet juga, dan ini indah. Bagus dia bilang. Dan saya sudah 2 kali coba, itu luar biasa bagus, jalannya juga bagus kan. Jadi ini luar biasa Riau punya. Jadi hanya saja ini yang kemarin kita coba lihat kan keluar di Dumai, kayaknya Dumai belum siap dengan tol ini. Apanya kira-kira Haji? Kalau penilaian Haji lah. Infrastrukturnya belum selesai. Infrastruktur apa? Keluar jalan dari tol, apa-apa. langsung kita jumpa dengan jalan yang banjir, jalan yang berlobang. Kemudian pas mungkin waktu itu saya datang itu pas selesai hujan, tempat wisata yang tak jelas ya. Selesai hujan dan itu masih sana kotor, becek sana sini. Nah ini kan perlu diperbaiki, gorong-gorongnya, kemudian sistem pembuangan air, jalan tuh kalau bisa yang tergenang, kemudian jalannya juga udah harus bagus. Kemudian tak kalah pentingnya adalah Dumai ini harus cantik. Cantiknya ini bersih. Tugas pemerintah lah. Dan ini tidak bisa pemerintah kota saja, provinsi juga. Provinsi karena Dumai ini sekarang adalah showroomnya Riau. Karena setelah dengan ada tol nih, diharapkan turis-turis dari Malaysia itu datang kembali melalui Dumai. Nah sekarang restoran pun yang layak cuma 1, 2, 3 mungkin. Kemudian Dumai itu kan di pinggir laut, seharusnya spesifiknya ada tidak hanya kerupuk lado aja kan, kerupuk cabai aja, tapi seafood, makanan kenapa? Khas lah ya, di pesisir Sumatera ini, Rohil, Bagan, penghasil seafood tuh ya, penghasil itu, ikan laut lah. Lupat, ada ikan laut, ada kepiting ya, kepiting bakau itu, kepiting rawa itu kan enak juga. Dia ekspor ke Malaysia, ke Singapura. Nah, ini juga harus ada makanan seafood. Jadi kita lihat Sabtu Minggu tuh ramai sekali orang Pekanbaru. Bahkan awal-awal kemarin tuh macet kan di Dumai. Orang mau masuk tempat makan aja tuh antri, kemudian tempat makannya sudah berantakan karena tidak sempat dibersihkan. Ya, ini juga terjadi. Nah, kalaulah Dumai ini dibenahi sebagai instalasi daripada Riau, nah ini bagus sekali. Saya melihat sedikit saja dibenahi. Belajar dari Batam saja lah. Batam itu kalau kita 5 tahun lalu ke Batam, sekarang ke Batam beda. Batam itu sekarang jalannya lebar, pedestriannya bagus, muncul
hotel-hotel bagus di Batam itu. Nah, orang udah mulai datang, senang orang datang kembali. Dulu kan Batam sempat turun industrinya turun, orang datang turun, kotor. Sekarang sudah bersih. Nah, Dumai kalau bisa, Dumai kan tak terlalu besar, kan? Yang kota itu saja dibersih, tempat orang lewat sampai ke pelabuhan itu udah luar biasa bagus. Enggak, istilahnya Dumai kalau ada niat lah dia, 2021 ini bisa dia ya. Nah, berapa sih anggarannya? Kita kasih input lah kepada kita input kepada calon pemimpin Dumai yang baru. Nah, tapi juga yang dari Riau juga perlu memberikan satu support. Saya lihat begini, benahi pelabuhan feri itu kembali, jangan lagi terpatri di benak kita bahwa itu adalah pelabuhan keluar masuk TKI, tidak lagi, tapi pelabuhan masuk turis. Ini. Kemudian pemilik kapal feri yang ke Malaysia itu kan cuma satu, Indomal Group. Dia ganti saja Indomal itu dengan yang mirip yang dia punya di Batam, Singapura, Majestic itu. Itu orang Malaysia akan ramai datang. Karena feri dia itu nyaman sekali. Nyaman ya. Itu saja satu sehari atau 2 sehari. Itu bisa penuh tuh ya. Itu bisa penuh, insya Allah. Jadi orang Malaka, orang Malaysia bisa berakhir pekan di Dumai. Hotel kan sekarang udah lumayan ada di Dumai. Mereka pekan. Kemudian Dumai itu pelabuhannya juga ini. Karena kemarin Dumai sempat agak mengerikan bagi orang turis datang karena Dumai itu salah satu tempat masuk TKI tadi. Sekalian TKI ini apa? Penyelundupan narkoba melalui pelabuhan feri. Jadi pemeriksaannya ketat sekali. Tapi kalau mungkin nanti kembali dirubah citranya, ada smile, ada ramah segala macam. Ya, Singapura juga ketat, tapi dia smile, dia ramah. Nah, jadi ini yang kita perlu coba. Nah, sedikit ini saja dirubah, Dumai insya Allah. Tapi kalau tidak, ada yang menakutkan. Jadi kita tidak bisa protes lagi. Saat ini tol Pekanbaru Bangkinang lagi dikerjakan. Sambung nanti Bangkinang Pangkalan. Ya. Sampai Bukit Tinggi. Sampai Padang. Pangkalan sajalah. Pangkalan. Karena Pangkalan ke atas itu agak berat karena ada berapa terowongan. Nah, harus dibuat. Dibuat. Kalau itu selesai, orang Malaysia turun Dumai, kembali lagi akan protes kepada kami pelaku wisata. Kenapa bawa turis Malaysia di Pekanbaru cuma nginap semalam saja? Kalau itu terjadi tidak akan nginap di Pekanbaru. Mereka turun Dumai, langsung ke Sumatera Barat, langsung ke Bukit Tinggi. Itu jarak tempuh cuma sekitar berapa jam? 5 jam paling lama. Mereka udah sampai di Bukit Tinggi. Nah, ini pemerintah kita kalau tidak antisipasi dari sekarang, pemerintah Riau tidak antisipasi sekarang, itu susah. Sekarang saja kalau sudah libur, itu orang ke Sumatera Barat tetap ramai. Nah, kita sekarang bagaimana ciptakan daya tarik itu kembali di Riau. Jadi masa singgah tamu itu bisa lebih lama. Jadi jangan lagi salahkan orang. Kita sekarang harus kalau kita tidak mau benah ya salah kita sendiri. Kita sudah punya tol. Duluan kita punya tol. Kenapa kita tidak bisa menggait orang lebih lama di sini? Ini yang perlu. Orang Sumatera Barat sekarang itu ke SKA mereka kan sebelum pandemi jalan-jalan. Nah, Riau ini di tengah-tengah ini. Ini sebetulnya semua orang bisa datang sini. Keuntungan. Dengan ada tol selesai, Jambi, Rengat nanti selesai, semua orang datang ke Riau. Sekarang kalau tidak ada kemauan serius dari pemerintah menjadikan pariwisata di Riau ini sebagai sumber income, sumber devisa, ini Riau lewat lagi lah. Tinggal sejarah lagi Riau. Mudah-mudahan tidak lah. Masa Jaya seperti Bagan, penghasil ikan terbesar. Seperti Riau, penghasil minyak terbesar. Chevron tahun depan habis. Tidak ada lagi minyak, tidak lagi primadona. Jadi wisata itulah yang harus kita wisata. Jadi ini tempat wisata belanja, tempat kuliner, itu kita ciptakan sekarang. Itu yang perlu. Dan pemerintah itu harus mau mendengar industri pariwisata. Mau duduk aja. Duduk bareng sama kawan-kawan penggiat wisata lah Jadi jangan kalaupun ada yang ngasih saran, masukan, kritik, itu adalah masukan yang bagus dibanding orang yang mau kasih senang-senang saja, puji-puji, bagus Pak, penting mereka bisa dapat dari apa yang mereka inginkan. Itu juga nggak membangun itu. Baiklah Jibnu ya kan. Waduh, ini banyak masukan lah yang kita dapat pemirsa. Pertama tadi tentang situasi umroh di masa pandemi corona ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang kedua tentang wisata kita lah di Riau. Ini masukan dari Pak Haji tadi bagus. Mudah-mudahan ini bisa jadi
ya jadi masukan juga buat pemerintah dan buat kita semua. Baik pemirsa, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.